gerak, jangan lupa gerak, tegak gerak, bersalam beribu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak hebat? Baik. Sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ya, mereka berhalangan hadir ya. Nah, sebelum kita belajar ya, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doa temannya. Silakan kita berdoa. Dari mana asal daerahmu anak-anak? Dari Sumbawa. Dari Lombok. Dari Sumbawa, dari Lombok. Nah, apa saja keunikan yang di daerah asalmu? Saya Dari ya, apa keunikannya? Oh iya, Sumbawa ya. Nah, kalau dari Lombok? Nyanggolan sama Jangger. Oh, jonggolan sama nyangger, bagus. Nah, apakah anak senang membaca? Senang. Ada yang senang menari? Senang. Ya, anak-anak, coba sebutkan salah satu cerita rakyat dari daerah kalian. Ya, dari mana? Tanjung Menangis dan Batu Baru. Ya, dari Sumbawa ya. Tanjung Menangis dan Batu Nanga. Ya, dari daerah Lombok. Putri Mandalika. Putri Mandalika, bagus. Ya, jadi anak-anak tahu cerita daerah dari daerah tempat tinggalnya masing-masing. Ya, bagus itu ya. Ya, anak-anak, materi kita hari ini ya. Jadi muatan pelajarannya ada 3 ya. Materi yang pertama SBDP, gerak tari daerah ya. Muatan kedua PPKN, manfaat keragaman kegemaran individu. Materi yang ketiga
serta manfaatnya dengan benar. Tujuan yang kelima, dengan kegiatan membaca teks cerita rakyat, siswa dapat mengetahui cerita rakyat pada suatu daerah dan menuliskan tokoh-tokohnya dengan tepat. Tujuan yang terakhir, setelah membaca cerita rakyat, siswa dapat mengidentifikasi cerita daerah serta tokoh-tokoh yang ada di dalamnya dengan benar. Nah, sudah jelas tujuan pembelajarannya? Iya, jadi ya penilaian yang akan kita gunakan kali ini ya ada 3 ya. Penilaian yang pertama tertulis, nanti dibagikan PKPD-nya ya. Masing-masing muatan ada 3 ya PKPD-nya. Lalu ya yang kedua ya sikapnya ya. Bagaimana sikapnya anak-anak saat berdoa tadi, saat melakukan presentasi ya. Itu Ibu nilai. Nah, yang terakhir adalah keterampilannya ya dalam berbicara. Nah, langkah-langkah pembelajarannya nanti anak-anak ya akan membacakan presentasinya di depan ya. Mau dapat nilai 100? Mau. Ya, kalau begitu harus jawab dengan benar.
Sukmawati. Nah, coba perhatikan gambar di depan ini ya. Ini ada ya gambar dari salah satu dari daerah Bali ya. Ya, ciri-cirinya di sini ya. Gerakan pada umumnya dilakukan secara lincah, energik, dinamis dan cepat. Nah, ciri yang kedua ya, tidak hanya kepala, tangan dan kaki juga digerakkan, matanya juga digerakkan ya. Berikutnya ya, ciri dari daerah Sumatera ya. Ini cirinya, ini gambarnya ya, salah satu gambarnya ya. Nah, ciri yang pertama ya, gerak tari pada umumnya dilakukan secara lincah dan gesit. Ciri yang kedua, gerak tari lebih menekankan pada gerakan-gerakan kaki. Ciri yang ketiga, gerak lengan, tangan, jari, leher, dan kepala tidak beragam dan tidak rumit. Nah, jadi tidak susah gerakannya. Kakinya banyak kan digerak kakinya dia ya. Nah, kalau Bali itu matanya juga ya, tidak hanya tangan, tidak hanya kaki, matanya juga ikut digerakkan. Sudah tahu bedanya? Ya. Bagus. Nah, dibaca pengunyikan tari Sedati ini nak. Sedati adalah tari kelompok yang berasal dari Aceh. Kebanyakan tari Sedati tidak menggunakan iringan berupa alat musik. Iringan tari Sedati berupa nyanyian yang dilakukan dua orang. Tari Sedati sangat dinamis, langkah maju mundur ke samping, ke kiri dan Ke samping kanan, kanan. serta lari dengan angkatan kaki tinggi. Pada tari Sedati dilakukan secara cepat. Iya. Hal ini membuat tari Sedati sangat menarik, terbuka, berdegan, menimbulkan suara keras dan dalam, serta Jadi jari bersuara lembut para para penarinya penarinya membuat tari Sedati menjadi lebih menarik. Jadi inilah keunikan dari tari Sedati, tari yang berasal dari daerah Aceh. Sudah mengerti sampai di sini? Ya. Nah, setelah kalian membaca keunikan tari Sedati, Ibu akan bagikan RKPD yang pertama ya. Tolong dijawab RKPD-nya. Ya. Dijawab di tempat yang Ibu sudah sediakan ini. Bisa? Nanti kalau ada kesulitan, tanyakan sama Ibu saja. Ya, silakan dikerjakan. dari daerah Sumbawa. Tari apa tadi namanya?
dikerjakan ya. Jangan lupa tulis namanya ya. Tulis namanya, lalu kamu tanya temannya ya. Penyanyi ini kegemarannya siapa? Kalau penari kegemarannya siapa dan seterusnya. Bisa? Ya, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu selama 10 menit. Memasak, bermain bola, merawat tanaman, memelihara binatang, ya. Nah, bagaimana Nana? Sudah selesai lengkapi yang kedua? Sudah. Siapa yang bisa maju ke depan? Saya. Iya, Yuna, silakan bacakan hasilnya. Manfaat kegemaran bagi saya antara lain sebagai hiburan, pengasah keterampilan, pengisi waktu luang masa depan. Iya. Tepuk tangan untuk Yuna. Bagaimana yang lain? Bagaimana jawabannya? Iya. Yang kedua, nomor 2. Siapa bisa jawab? Saya. Suci maju. Manfaat kegemaran termasuk bagi saya adalah menambah pengetahuan. Kegemaran teman saya juga memberikan dampak baik lingkungan sekitar. Salah satu contoh kegemaran berkebun akan membuat lingkungan lebih asri. Bagus. Nomor terakhir. Siapa bisa jawab? Ya, Dinati. Maju, Nak. Kegemaranku tidak mengganggu orang lain, adalah kegemaranku adalah menuntut tidak merugikan orang lain. Supaya kegemaranku saya tidak merugikan orang lain. Iya. Nah, dari jawaban anak-anak ya, kegemaran itu berbagai macam manfaatnya. Ya, ada yang sebagai hiburan, pengasah keterampilan, ya, pengisi waktu luang. Jadi, keberagaman kegemaran kalian itu bermanfaat untuk orang lain, jangan hanya untuk kalian sendiri. Ya, contohnya berkebun. Manfaatnya berkebun itu ya berguna juga bagi lingkungan sekitar. Ya. Ya, segar tidak kalau ada pohon di rumah? Sejuk enggak? Sejuk. Iya, karena tumbuh-tumbuhan itu penghasil oksigen. Ya, banyak di rumahnya tanaman? Banyak. Iya, rajin-rajinlah tanam pohon, ya, tanam bunga. Jangan tidak dirawat, harus dirawat, diberi pupuk, disiram, ya. Jangan dibiarkan nantilah layu. Nah, Nana, sekarang coba dibaca cerita yang berjudul Cadara. Ya, apa judulnya? Cadara. Sekarang dibaca, Nak, secara mandiri. Yang gagah berani, yang benar-benar mempunyai
Saya merasa sudah saatnya cara menjadi pengembang selasa melatih selama beberapa hari. Dia meminta Chandra membawa binatang hasil pengembangnya sebagai tanda bahwa Chandra telah menguasai segala ilmu yang. Nah, masih ingat dengan tokoh-tokoh yang dibuatkan dari cerita? Ya, siapa saja yang ada di situ, Nah? Chandra. Iya. Nah, di situ ada nanti tokoh protagonis dan antagonis. Apa itu tokoh antagonis? Tokoh yang memiliki watak tidak baik. Kalau protagonis yang memiliki watak yang baik. Ya. Nah, sekarang Ibu akan bagikan LKPD yang ketiga untuk menjawab soal-soal berdasarkan cerita Cadara. Bisa? Bisa. Nah, setelah selesai mengerjakan LKPD, silakan dikumpulkan di depannya yang tertib. Nah, Ozi, taruh di meja Ibu. Nah, Ibu akan bagikan soal evaluasinya ya. Di sini ada 7 pertanyaan terdiri dari pilihan ganda ya. Ibu kasih waktu selama 10 menit. Jangan lupa tulis nama. Silakan dikerjakan. Mau dapat nilai 100? Harus betul semua. Nah, ya. Pada bagian refleksi ini Ibu mau bertanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Senang tidak? Senang. Senang di bagian mananya? Di bagian
cinta. Protagonis adalah tokoh yang berwatak baik, sedangkan antagonis adalah tokoh